Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the voiceless. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Pak. Selamat datang di studio Pomodolers Club. Terima kasih. Ini Terima studio. kasih sudah mengundang saya. Ini studio Luar baru biasa kita. ya. Nah itu namanya, itu adalah Teropong KLC. Teropong. Maksudnya teropong. apa tuh, Teropong KLC itu adalah Pomodolers Club. Meneropong seluruh peristiwa. Wah. Terima kasih. Biar tempat. Terima kasih. Kita sangat bangga dan bahagia sekali bisa mewawancarai Pak Dokter. Karena bagi kita ini segmen kesehatan perlu juga disampaikan kepada publik. Karena ada cerita yang belum saya dapatkan secara terbuka. Ini kan sudah diundang narasumber. Iya. Nah sebelum Baik. kita mulai Pak Dokter, mungkin Pak Dokter memperkenalkan diri, apa saja aktivitasnya, nama lengkapnya, siapa? Saya Dr. Yosef William Angliwarman. Oke. Saya asalnya lahir di Ruteng. Ya orang Manggarai lah. Saya bisa bahasa Manggarai Indonesia dan Manggarai. Betul. Setuju. Jadi saya ini dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Di Manggarai Barat. Awalnya saya ini PNS. Oke. Jadi kalau saya cerita tuh dulu tuh saya dulu masuk pertama kali ke sini ke Manggarai Barat tahun 2005. Saya PTT. Oh, PTT tahun 2005 ya, tuh. artinya baru habis lulus kuliah ya? Iya, PTT gitu 2005 kuliah PTT. Terus orang tua saya kan di sini waktu itu. Ya. Jadi ya saya hanya mengabdi di Manggarai Barat. Saya PTT di Tentang. Oh, tentang. Zaman dulu jalan kita susah bedakan kalau musim hujan. Jalan itu atau sungai? Tapi tembus Pakai motor. pakai motor ya? Ya, tapi memang kenangan banyak di orang. Oke. Setelah Tentang, karena istri saya juga dia kan dokter, Oke. dia PTT di Wenakeng. Kita kan Lembor ya? Kita harus pindah ke Lembor. Oh. Ya, kan tidak boleh berjauhan suami istri. Jadi Lalu ke Lembor. kemudian mengikuti tes PNS. Wenakeng. Iya, lalu kemudian saya di Wenakeng hampir setahun. Lalu kemudian saya ikut tes PNS. PNS. Apalagi waktu itu zaman Pak Fidelis berada. Jadi Pak ya almarhum Pak Fidelis. Jadi kita beberapa dokter yang mau mengabdi di Manggarai Barat. Oke. Kita disarankan untuk ikut PNS. Oke. Dijanjikan untuk sekolah. Apalagi itu akan waktu itu rencana untuk pembangunan rumah sakit. Oh. Dulu kan hanya ada puskesmas Labuan Bajo. Betul. Zaman gak enak. Nah, jadi ya rumah sakit hanya ada di Benboy, Ruteng. Jadi kita buat rumah sakit di Labuan Bajo. Ya. Saya masih ingat tuh pertemuan di Pantai Pede dulu. Oke. Itu Mengikuti betul ya bagaimana prosesnya. Iya. Ya dokter Ya. dan Oh ya, ini ID ya. ya ID. Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia, lalu sebelumnya merah putih. Merah putih. Di dadaku. Iya. Kalau saya bilang saya nih dokter nasionalis. Untuk Manggarai Barat, saya juga sebagai ketua ID-nya. Oh, Hanya mungkin saya sudah 2 periode, jadi ya tahun depan mungkin cari yang baru lagi. Iya. Pak Dokter masuk PNS tahun berapa? Lalu berdedikasi di mana? Tahun 2006 saya PNS. Lalu dapat tugas belajar dan puji Tuhan saya ngambilnya penyakit dalam dan keterima di Udayana, Universitas Udayana Bali ya. Bali. Ya saya sekolah sekitar 4,5 tahun di sana. Lalu kembali. Harapannya kan karena kalau rumah sakit sudah persiapan selama 4,5 tahun sudah jadi dong. Oh gitu. Ya. Sayangnya belum. Dengan berbagai masalah. Oke. Ya Kan, saya pernah amati dulu. Sudah dengar ya? Ya, Dulu. aku dengar. Nah, jadi bagaimana? Kami kan saya ini spesialis penyakit dalam ya. Jadi
keterampilan saya tuh mengobati pasien, bukan saja pencegahan. Kalau kita ngomong promotif preventif tuh lebih banyak di puskesmas. Tapi kami punya keahlian tuh lebih banyak di rumah sakit. Nah, sementara rumah sakitnya belum jadi, belum ada, belum sarana prasarananya. Lalu setelah ketemu dengan waktu itu Pak Bupati Gustidula, nah Pak Bupati kami ketemu, lalu kami minta bisa nggak kami ditempatkan di rumah sakit Ruteng. Ya. Nah, mengapa? Karena bukan hampir semua pasien dari Manggarai Barat itu rujuknya ke Ruteng. Yang sekarang ini rumah sakit Benboy ya. Benboy. Lalu kan harus rumah sakit Ruteng ya. Nah, terus dokter penyakit dalam hanya ada satu waktu itu untuk Manggarai Raya dulu. Dokter Made saja senior saya. Jadi saya ditugaskan ke sana sampai ada rumah sakit. Nah, hampir 4 tahun saya di Ruteng. Terus ada kabar rumah sakit swasta Siloam buka. Setelah sel komodo nih, lagi heboh-hebohnya. Betul. Termasuk harga tanah naik sih ya. Iya. Jadi ya udah, saya bilang ada orang dari Siloam datang, Dok bisa nggak kembali ke Manggarai Barat, bantu kami. Saya berpikir, oh iya ya, saya kan memang ada utang untuk masyarakat Manggarai Barat. Saya balik. Padahal kalau saya bilang saya tidak balik sih bisa saja. Tapi saya dengan idealisme saya pingin Manggarai Barat bukan hanya lautnya saja yang mau dibangun, bukan pariwisatanya yang hanya di laut dibangun, tetapi juga masyarakat asli Manggarai Baratnya juga dibantu dan terutama kesehatan kan Mas. Jadi saya bilang, oke, saya setuju. Tapi gini, selama saya di Ruteng, saya sering menerima pasien dengan kondisi gagal ginjal, baik yang akut tuh yang baru atau kronis yang sudah lama. Dan kebanyakan meninggal, hampir 90% meninggal. Yang hidup tuh kalau punya uang untuk sewa pesawat. Oh iya. Ya. Kalau dia tidak sewa pesawat meninggal. Itu apa penyebabnya? Ada banyak faktor, paling banyak ya infeksi sama batu ginjal. Tapi intinya bahwa saya minta kalau bisa Siloam buka unit dialisis gitu. Ya, artinya yang saya tangkap dari pembicaraan dokter ini berkisar soal infrastruktur ya. Infrastruktur. Perlengkapan itu sehingga kemudian orang rujuk ke Bali kan. Iya, rujuk. Tapi kan kita tidak bisa. Kita daerah kepulauan. Mau rujuk pakai apa? Enak pesawat, tapi kondisi pasien kalau sudah gagal ginjal kan harus pesawat khusus. Betul. Dulu kan tidak ada yang bantuan dari provinsi tuh yang pesawat tapi kan itu sekitar hampir 25 juta pun meskipun ke Kupang. Sekarang tuh yang katanya ada pesawat khusus untuk rujukan yang dari provinsi. Tapi itu kan sekitar 25 juta, 15 juta. Nah kalau orang tidak punya, berdoa. Nah itu yang saya sempat nanya, apakah di rumah sakit Benboy bisa nggak kita buat dialisis? Ya tapi kan kita maklum pemerintah ya, dengan berbagai birokrat segala macam. Hanya tidak muncul, tidak keluar. Kita bedah lebih dalam itu. Saya tadi tertarik dengan 90% ya kan banyak yang meninggal karena penyakit gagal ginjal ini. Oh iya. Karena dari sisi dulu dari sisi kesiapan SDM kan mumpuni nih. Artinya cukup kan untuk mengobati itu. Ya kalau SDM kita memang ada pelatihan dulu. Tapi paling 3 bulan 6 bulan itu sudah. Hanya permasalahan utama menurut saya itu adalah keinginan dari daerah untuk menyiapkan alat. Nah itu yang saya maksud. Alat sih dibandingkan gini ya,
dibandingkan kayak CT scan. Ya, Saya ya. rasa lebih baik kayak dulu kita Dulu ngomong ya. dulu ya, Ya. bukan sekarang ya. CT scan dengan alat cuci darah mana yang lebih diutamakan? Saya lebih pilih alat hemodialisa atau cuci darah. Harganya juga mungkin satu mesin CT scan bisa dapat 4 mesin cuci darah. Oh. Ya kan? 4 mesin itu misalkan sehari 2 kali berarti 8. 8 kali 6, 48. Berarti ada 48 orang manusia yang bisa kita selamatkan saat itu. Ya kan? Nah itu sebenarnya makanya saya minta waktu itu awalnya di BPOI. Tapi kan ya mereka juga melihat ini Dokter William ini kan PNS Manggarai Barat, nanti dia balik lagi. Mungkin itu kali ya. Ya. Nah, hanya untuk baik waktu itu Siloam datang dan saya minta kalau saya ke sana saya minta ada mesin hemodialisis. Dan mereka juga setuju gitu loh. Apalagi setelah saya bilang ini satu Flores nih nggak ada mesin hemodialisis. Dan akhirnya kita Yang paling dekat Kupang. Ya kan, Kupang harus naik pesawat. Kalau pakai kapal laut bisa sih, Ya, tapi menderita juga itu. Kalau tahu. Nah, dan mereka setuju gitu. Makanya kami punya mesin cuci darah hemodialisis yang di Siloam itu adalah yang pertama di Flores. Karena selama ini kan rumah sakit pemerintah tuh selalu dibilang pelayanannya jelek. Ya. Terus Itu opini publik ya. Opini. Terus kalau rumah sakit swasta lebih baik. Ya. Kenapa tidak? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu Kenapa dia. rumah sakit pemerintah, maksud saya waktu itu tidak belajar dari rumah sakit swasta? Swasta, ya. Ya kan? Kan sesama orang Indonesia nih. Ya, Kecuali ya. rumah sakit dari luar negeri nih. Susah banget belajar gitu. Iya, lu bilang. Sama-sama. Iya kan? Iya. Nah, kenapa kita tidak belajar gitu? Ternyata selama pengalaman saya di sini, Iya. ya, ada banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa rumah sakit swasta itu lebih cepat majunya daripada rumah sakit pemerintah. Pertama, birokrasi. Artinya birokrasi dari sisi politik, ya kan? Politik kebijakan. Politik kebijakan. Oh ya. Politik kebijakan itu bukan saja berhubungan dengan aturan ya, tetapi juga bagaimana pembangunan suatu rumah Dan sakit. isi-isinya. Dan isi-isinya. Kayak sekarang ya kita tidak ini ya. Bandingkan ada berapa bangunan di rumah sakit Siloam dan ada berapa bangunan di RSUD. Itu tadi. Apakah berfungsi atau tidak? Pembangunan itu tampak dari luar wow, gitu Wow. kan? Wow kan? Gedungnya Saya banyak bilang tuh. ya, saya bilang. Ya, mau Memang sih. saya Ya, mengamati. lihat. Kan kalau kita bandingin secara kasat mata tuh dok. Wow. Jadi kita bandingin rumah sakit yang saat ini, itu kan mewah sekali yang di sana itu. Ya, memang Mewah, luar gedungnya biasa. banyak lagi. Nggak tahu saya. Nah, nggak tahu deh isinya Nggak tahu. apakah sesuai dengan gedung apa tidak itu nggak tahu juga tuh. Saya juga nggak tahu. Oh, iya ya. Saya juga nggak tahu. Pak, kan saya sudah keluar. Ya. Tapi paling tidak dokter memiliki catatan itu. Ya, jadi seharusnya pertama adalah birokrasi kebijakan. Kebijakan yang bagaimana? Ya, ginilah. Saya sempat ini, mungkin saya cerita agak sedikit. Saya pernah ketemu salah satu aparat hukum lah. Ya. Dia pernah orang Jawa, dia pernah tanya, dokter, mengapa orang suka ini korupsi? Sebenarnya kan Pak yang nangkep orang korupsi, kenapa tanya saya? Ya, nanyanya juga Saya juga salah Pak. Ya, iya dokter, saya bingung di sini. Di sini ya, Iya. di sini ya, di mana lah, kayak di sini lah. Kok orang tidak takut ya? Apakah di agama dokter? Yo, Karena dia tahu. sampai segitunya. Ada namanya kalau kita berbuat dosa, ada namanya apa karma, Karma, ya. ada namanya hukuman nanti setelah di akhirat. Oh Pak, agama saya ini Katolik, Betul. saya bilang saya ada. Ya. Ada namanya surga dan neraka, Ya, betul. ya kan? Ada juga api penyucian. Ya. Ya semua yang kita lakukan seperti di Alkitab ya, bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Betul. Orang bilang karma ya silakan. Kayaknya kita kan kalau di agama kami hanya tahu tabur tuai. Ya. Dan
kalau kita meninggal, kita kembali ke rumah Bapa, ke surga. Ya, ya. Jangan sampai kita dosa, kita terlempar ke sebelahnya. Nah, oh ya, tapi saya bingung, Pak Dokter, dia bilang. Kenapa di sini banyak ya? Oh, saya juga tidak tahu, Pak. Ini pengalaman saya juga ya. tidak tahu. Mungkin Bapak lebih tahu. Kesehatan itu sangat penting. Betul. Ya, saya selalu bilang sama pasien, uang kalian bisa cari. Ya, ya. Sehat, nyawa hanya satu. Betul. Ya kan? Apalagi kalau kita seharusnya ada, tapi meniadakannya. Karena itu, makanya saya benar-benar datang ke Manggarai Barat untuk mengabdi. Bersyukur bahwa kami, saya tidak mengatakan saya, pada masa COVID bisa ya saya katakan dengan teman-teman saya, teman-teman di rumah sakit Komodo, teman-teman perawat, dokter umum semua, masuk ke administrasi semua ya. Ya, ya. Dan teman-teman di rumah sakit Siloam, kita meskipun dengan keterbatasan, Oke. ya dengan keterbatasan kami, tapi kami bisa membuat rujukan tuh bahkan dari Momere sampai ke Labuan Bajo. Oke. Luar biasa. Padahal kita kan bukan rumah sakit yang wow, yang rumah sakit tipe B. Ya, oh. Ya, waktu Tapi itu itulah yang ya itu. dikerjakan ya. Jadi kita bisa membuat suatu rumah sakit yang meskipun terbatas, tapi punya kemampuan merawat seperti rumah sakit tipe B. Jadi dan ya meski saya mengatakan ya bukan suatu kebanggaan sebenarnya, ya tidak-tidaknya kami melewati COVID itu dengan aman, dengan sehat. Tidak ada tenaga kesehatan yang meninggal. Ya, ya. Karena itu tanggung jawab saya juga sebagai ketua ID. Ya. Kalau ada sesuatu yang salah, pertama kita harus lihat dulu di cermin. Oke. Di cermin yang tampak tuh muka siapa? Muka kita sendiri. Oke, good. Ya, kayak saya kalau saya buat salah, saya tanya dulu. Saya ini buat apa tadi nih? Ya, ya. Ya kan? Bercermin diri ya. Bercermin dulu. Kata orang jangan lihat kutu di seberang lautan, gak jadi pelupuk mata, lupa lihat lupa ya. diri. Nah, yang selain terjadi, kenapa dokter spesialis atau dokter umum itu pindah? Yaitu pasti kenyamanan. Ya selain faktor dokternya sendiri, itu kita tidak bisa pungkiri pasti ada. Ya, ya. Ada faktor Tapi itu kan subjektif susah tuh. kita ngomong ya kalau faktor dokternya sendiri. Yang mau gitu. Yang bisa kita perbaiki adalah faktor yang di luar dokter itu. Oke. Contohnya apa? Apakah haknya sudah dipenuhi tidak? Persis. Nah, Ya kan? Ya. Karena hak yang melekat ya. Iya. Karena kalau ngomong hak, ya seperti tadi saya bilang, saya tidak mengatakan uang tidak penting. Uang itu penting, Ya. Pak. Ya, kecuali saya ini semua dokter nih apa ya? Sudah kaya dari lahirnya. Jadi tidak butuh uang. Iya, iya. Ya, setahu saya orang kaya makin butuh uang. Atau mereka biarawan mungkin ya. Iya. Tapi sama saja. Tapi kan butuh uang, ya kan? Tidak ada namanya pengabdian buta orang bilang. Dia tentu perlu kesejahteraan dong. Bagaimana membuat mereka sejahtera dan nyaman? Ya, itu pertanyaan kuncinya. Iya. Dan saya rasa teman-teman selama ini mereka tuh sebenarnya agak gila saya bilang. Orang dari luar yang datang sini sampai bangun rumah segala macam. Karena kalau ngomong penghasilan, oh di luar lebih besar, Ya, ya, ya. ya kan? Terus kita bilang, wah insentifnya. Nah, jadi gini, dokter juga dapat insentif. Oh, semua daerah berlomba-lomba insentif. 65 juta, 70 juta. Oh ya? Ya, Besar sekali. insentif itu adalah penghargaan karena kelangkaan pekerjaan. Oh, terhadap seluruh Terhadap dokter? spesialis. Oh, spesialis. Jadi tidak semua dokter dong Oh, yang punya kemampuan. Ya. Kalau dia tidak dari dokter, ya sekolah bisa 4 tahun, 5 tahun. Ya kan? Untuk buat dokter saja sudah 6 tahun. Ke spesialis 4 tahun. Artinya tujuan insentif tadi kan supaya apa namanya? Kayak bonus lah bonus ya. ya. Bonus. Hanya selain insentif jasa. Mereka dokter spesialis nih kadang-kadang kerjanya tuh tidak berdasarkan waktu.
Ya. Bukan kayak PNS jam berapa? Masuk jam 7, pulang jam 4, Senin sampai Minggu kan? Jumat. Pak. Oke. Pak Jokowi mengatakan hari Sabtu Ya. tidak masuk. Tapi rumah sakit jadi libur. Iya. Tapi rumah sakit tidak libur. Hari Minggu. Orang sakit kan tetap. Iya. Ya kan? Jadi mereka kerja tuh ya hampir 24 jam. Apalagi kalau hanya satu saja. Ya kan? Jasa medisnya juga harus diperhatikan. Pembayarannya jangan ngeret. Pengalaman saya, jasa tuh bisa 2 tahun lagi baru kita dapat. Oh. Jadi kadang-kadang kenapa orang lebih suka ke swasta, ya tuh kerja bulan dapat, ya kan? Kenapa Ya itu? kan? Kalau di negeri jasa Oh, beda ya? beda 2 tahun lagi mungkin. Ini kan tema diskusi kita ini ya, seorang dokter yang mengundurkan diri dari pegawai negeri atas prinsip, ya kan? Berprinsip dan juga kebenaran. Nah ini yang ditunggu nih. Ada apa sih keluar gitu? Pasti siapa Iya. provokatif ya itu. Bukan. Tapi, takutnya kita nerimanya infonya salah gitu dok. Oh iya. Apa karena kemauan sendiri kah? Atau ada sesuatu yang bertentangan nurani? Seperti tadi saya bilang. Awalnya saya ini idealis ya. Idealis kadang-kadang orang bodoh ya, terserah. Saya idealis. Itu prinsip saya. Iya. Ya. Saya bekerja untuk masyarakat. Itu fokus saya pertama, kesehatan. Ya, setuju. Ya. Saya masuk pegawai negeri karena lebih gampang kan. Program kan banyak di pegawai negeri. Setuju. Ya kan? Apakah cari kekayaan di pegawai negeri? Alah, berapa sih gaji pegawai negeri? Ya, ada orang bilang kalau jadi pegawai negeri kaya tuh hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, istrinya kaya, 3 kemungkinan. Istrinya kaya atau suaminya kaya, Ya. punya pekerjaan di luar maksudnya. Atau yang kedua, sudah kaya dari lahir. Ya. Atau yang ketiga, itu dah tanda tanya ya. Ya, Jadi entahlah. Jadi saya karena itulah saya pikir karena banyak program pemerintah. Apalagi saya kan dulu di puskesmas. Saya merasakan kok banyak program pemerintah, ya kan? Jadi, saya masuk nenek. Selain saya juga mau sekolah, tapi kan kembali juga ke Manggarai Barat. Ya. Lalu dalam perjalanan, Iya. saya ini orangnya tuh nggak suka terikat. Akhirnya saya selalu merasa, aduh saya kok usia saya makin bertambah. Iya. Akhirnya saya kena darah tinggi juga kalau terlalu emosi. Darah tinggi, saya juga butuh kesehatan dong. Tenangan. Kalau kita idealisme terus Ya. berbenturan jadinya kan, kan tidak tenang, ya kan? Saya sampai darah tinggi. Jadi saya berpikir, sudahlah. Ya. Saya sudah cukup banyak. Ya, saya kok kalau kita paksa terus, apakah saya bahagia dengan diri saya? Karena mempengaruhi keluarga saya juga. Dan ada beberapa yang menurut saya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Karena ada info terakhir itu gunjang-gunjing. Oh itu. Ada gonjang-gonjing tentang apa namanya dana peruntukan ya. Itu kemarin itu kan ada penyakit dunia yang disebut COVID ya kan, itu penyakit dunia. Saya nggak tahu itu penyakit jenisnya penyakit dalam kah apa penyakit luar, nggak ngerti juga. Tapi sekarang ini hilang gitu. Tapi orang persoalkan tentang kemana uang-uang ini, dana-dana ini. Nah jangan dijawab karena ini secara publik gitu kan. Iya. Nah podcast kita hanya ingin menanyakan kepada dokter mengapa keluar gitu kan. Soal substansi hukum saya kira bukan di sini tempatnya. Iya betul. Ya. Ya. Saya kira mungkin karena resistensi perbedaan itulah yang kemudian Pak Dokter resign. Ya itu tadi, saya orangnya tidak suka diikat. Oke. Ya, jangan kasarnya jangan perintah-perintah saya. Oh iya.
Ya. Artinya prinsip ya. Prinsip. Prinsip punya prinsip. Ya, karena dulu ada yang salah satu tim orang timnya bilang, wah itu orang tidak bisa dipegang, tidak bisa Percaya. bukan dipercaya, maksudnya diatur. Oh. Oh. Kau mau atur saya, kau Tuhan apa? Iya, iya. Kau salah. Jadi saya bilang, ya jangan, saya bukan diatur sesuai. Kalau aturnya baik, jalan Tuhan ya kita ikut toh. Ya. Ya, kalau jalan neraka siapa yang mau ikut? Ya. Terus saya punya prinsip bahwa apa yang saya ambil adalah sesuai hak saya. Ya. Oke. Kalau kau ambil hak saya, wajar dong kalau saya bertanya. Ya. Kalau kau saat saya bertanya, kau menggunakan kekuasaan atau hal lain yang mengakibatkan sekitar saya tidak nyaman, Oke, betul. Ya sudah. ya sudah. Kita Ngapain? pakai kuasa Tuhan aja. Kita kuasa Tuhan saja. Ya toh? Iya, setuju. Dan yang ketiga, saya seorangnya selalu sebenarnya panjang itu sih ceritanya. Salah satunya adalah apa yang saya ucapkan itu yang saya tepati. Karena saya pernah buat surat. Saya jujur saja ini buat surat, nggak apa-apa, ini tiada masalah hukum. Karena berhubungan dengan surat pengunduran diri saya. Betul. Saya mengatakan resmi itu resmi, saya buat surat. Saya mengundurkan diri karena salah satu alasannya jasa pelayanan kami tenaga kesehatan belum dibayarkan. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan saya saja, ya kan? Bagi saya sih secara pribadi kecil itu, tapi saya tidak mau orang-orang yang lain yang sudah banting tulang masuk ke ruangan COVID sampai diusir dari tangga sampai tidak bisa pulang, mereka tidak dihargai. Mereka tidak mendapatkan yang layak, dapat penghargaan yang layak lah. Nggak perlu penghargaan pengumuman di depan orang-orang, nggak perlu. Bayar sesuai mereka punya jasa kerja. Ya kan, betul, itu luar biasa, itu udah penghargaan yang layak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan banyak kan tidak dapat. Sampai ada yang kemarin cerita, aduh dokter, mereka tuh hanya bisa curhat ke saya gitu. Mungkin karena saya, dan memang sampai hari ini ya dok, saya hanya pernah mengatakan gini, kalau kita, ada yang terkait itu tadi. Ya, saya kadang-kadang sebenarnya masih menjadi beban buat saya sih mereka, karena mereka berbicara yang benar, tetapi akhirnya mendapat sesuatu yang sesuatu yang kurang enak. Iya. Gitu loh. Berhubungan dengan karir mereka, dapat peringatan dan sebagainya, berhubungan dengan mereka punya pekerjaan. Padahal kalau menurut saya itu hal yang benar yang mereka perjuangkan, dan mereka sampai sekarang memang belum dapat. Ya. Status PNS tetap dokter kan, keluar. Gitu. Gini loh, apakah sebagai PNS hanya melalui PNS kita bisa membantu orang masyarakat? Tidak. Jokowi kan bukan PNS Pak. Iya. Ya kan? Buktinya jadi presiden. Iya. Nah itu dia yang saya maksudkan, bahwa tidak membuat Pak Dokter itu kehilangan profesi yang saat ini. Nah, yang saya amati juga Pak Dokter juga membuka praktek di sebuah tempat, lalu berdedikasi juga di beberapa rumah sakit swasta. Nah ini juga yang perlu di-share supaya nanti masyarakat tidak lagi cari Pak Dokter di rumah sakit umum gitu kan. Gitu. Silakan dokter. Oh ya, saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Santo Yosef. Saya praktek juga pribadi di Apotek Elektra. Oh, itu di mana itu alamatnya? Di Cawanderek, dekat kantor desa Batu Cermin. Tapi itu mungkin yang saya patut syukuri ya, bahwa saya keluar dari PNS. Karena saya, itu dia. Pak, waktu untuk keluarga saya makin banyak. Oke. Ya itu yang saya sangat syukuri. Ternyata selama ini saya mungkin
terlalu pengabdian, tapi saya rasa saya harus juga lihat saya punya keluarga. Ya, saya punya anak, terus istri saya. Iya, penting itu. Itu penting, Pak. Saya butuh closing statement karena ini sesi terakhir sudah. Apa harapan Pak Dokter? Ini kita tinggal di kota pariwisata, kota premium kata orang. Nah, apa harapan Pak Dokter terkait dengan bidang kesehatan ini? Baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya. Betul. Harapannya, kalau ke pemerintah ya mereka bisa urus sendiri lah ya. Karena susah kita kan tidak bisa mengatakan kebijakan pemerintah. Kalau kita ya mungkin bisa mengkritik, hanya kita bertanya kebijakannya mana. Ada nggak kebijakannya? Ada dulu nggak? Kalau nggak ada ya susah juga kita bilang. Yang kita bisa mengatakan, saya secara pribadi, secara umum saja ya, dari pribadi saya ya mengenai bidang kesehatan. Pertama, kalau kita bukan jangan takut ya, beranilah untuk mencari pertolongan yang tepat. Beranilah untuk mencari pertolongan yang tepat pada saat Anda sakit. Ya, karena kalau kalian datang terlambat, ya tentu berbeda dengan saat datangnya tepat. Pertolongan yang tepat di tempat yang tepat. Yang kedua, berusahalah berpikir rasional. Jangan berpikir beko dulu atau tradisional dulu. Karena saya mengerti kenapa pola pikir tradisional di masyarakat kita tuh masih ada sangat rentan di banyak kesehatan. Karena sudah berpuluh-puluh tahun untuk pelayanan kesehatan kita memang sangat tidak bagus. Ya, karena rumah sakit kan juga tahun 2016 baru ada yang bagus. Sebelumnya kan ya kita mengerti lah ya. Kalau orang nggak ada dokter ya carinya kemana? Ya mungkin bisa dilakukan ada kerjasama yang baik di antara 3 rumah sakit. Karena saat kalian tidak kerjasama, saling bersaing, nah itu yang maka korbannya adalah masyarakat. Ya, apalagi saya dengar ada suatu aturan harus ke rumah sakit ini. Jangan ke rumah sakit ini. Nah, yang korban sebenarnya bahaya kan? Masyarakat sendiri yang ruginya. Ya kan? Nggak boleh lah. Kayak contoh misalkan, ACKS saya dia kubus, dia tampung sana. Ya kalau mereka ke RSUD Benboy ya nggak masalah lah, kan dekat toh. Kalau ke sini ya putus jalan dulu. Ya maksudnya kerjasama, bukan saja di antara 3 rumah sakit, 2 rumah sakit swasta dan ini, tapi rumah sakit lainnya. Yang intinya adalah pelayanan masyarakat itu terjamin. Sama yang saya selalu tekankan ke teman-teman dokter umum juga waktu itu, bahwa ingat puskesmas itu ujung tombak. Puskesmas itu bukan untuk orang sakit sebenarnya. Bagaimana orang supaya tetap sehat. Supaya mereka jangan fokus cari kapitasi. Cari kapitasi atau senang kalau orang dirawat inap. Ya, kalau puskesmas tuh senang misalkan angka kematian ibu bayi rendah gitu loh. Senang kalau angka kesakitannya rendah. Senang kalau angka TBC-nya rendah. Senang kalau puslingnya jalan. Kan itu lebih baik menurut saya daripada fokus obat. Mencegah kan lebih baik. Itu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Sudah share kepada kita dan juga kepada publik. Yang masih kurang kita nanti tunggu ya sesi berikutnya. Tapi yang jelas sudah terjawab alasan beliau keluar. Ya, intinya bahwa prioritas itu adalah prioritas. Karena tidak ada gunanya kita membuat banyak program kalau manusianya nggak sehat. Apa gunanya bangunan dibandingkan manusia? Betul. Ya kan? Manusianya dulu. Atau bangunan? Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga masih ada unek-unek sukses juga untuk Teropong KS. Teropong KS. Jangan lupa unek-unek. Iya, unek-unek ya. Terima kasih banyak.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke.